Tekad kuat yang mengiringi timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 tak pernah luntur. Meskipun di hadapan mereka ada tantangan yang sangat besar, yaitu menghadapi raksasa Asia yaitu Jepang. Semangat para pemain timnas Indonesia seakan terbakar demi mewujudkan mimpi meraih sejarah. Lantas, akankah pasukan Sintayong mampu melewati hadangan Jepang? Tentu saja hal itu bukan tidak mungkin. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar tim merah putih setiap harinya. Jika sudah, simak video ini sampai selesai. Ya, timnas Indonesia dinilai memiliki peluang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah meraih kemenangan dari Vietnam. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia berhasil menumbangkan Vietnam dengan skor 1-0 yang berlangsung pada Jumat 19 Januari 2024 lalu. Hasil ini sekaligus menjaga asa timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tim asuhan Sintayong kini menempati peringkat ketiga grup D dengan raihan 3 poin. Timnas Indonesia sendiri masih menyisakan satu laga lagi. Laga tersebut yakni melawan Jepang pada tanggal 24 Januari mendatang. Bila mampu kembali meraih kemenangan, timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Kalaupun kalah, skuad Garuda masih memiliki peluang terus melaju melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Peluang ini rupanya juga dilihat oleh pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares. Bahkan pelatih asal Portugal itu menilai timnas Indonesia kini dalam posisi yang bagus untuk mengamankan tiket 16 besar. Sekarang mereka punya kesempatan lolos ke babak selanjutnya, dan saya pikir ini situasi yang bagus untuk Indonesia, kata Bernardo Tavares. Sementara itu, nasib malang justru dimiliki Vietnam dan Malaysia. Kedua tim tersebut dipastikan tak bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Vietnam sudah pasti menempati juru kunci grup D, sedangkan Malaysia mengunci posisi juru kunci grup E. Bintang timnas Jepang Kaoru Mitoma mulai latihan jelang laga terakhir grup D Piala Asia 2023. Tentunya kabar ini membuat timnas Indonesia dalam bahaya saat hadapi Jepang di Piala Asia 2023. Jelang duel itu, bintang timnas Jepang Kaoru Mitoma terlihat mulai menjalani latihan. Hal itu diketahui dalam unggahan akun resmi Instagram Federasi Sepak Bola Jepang, yakni JFA. Diketahui Mitoma gabung ke skuad timnas Jepang untuk mentas di Piala Asia 2023 dalam kondisi cedera. Pemain yang merumput di Liga Inggris bersama Brighton and Hove Albion itu mengalami cedera pergelangan kaki saat melawan Crystal Palace pada Desember 2023 lalu. Meski Mitoma cedera, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu tetap membawa sang pemain ke Piala Asia 2023. Tentu saja hal ini dilakukan karena Mitoma punya bakat gemilang di dunia sepak bola, sehingga bisa diandalkan membawa timnya meraih hasil manis. Bersama Brighton sendiri, Mitoma jadi pemain andalan. Dia sudah membukukan 3 gol dan 6 assist dari 24 penampilan di berbagai kompetisi pada musim ini. Kini akankah Mitoma diturunkan sang pelatih dalam duel timnas Indonesia versus Jepang? Sebelumnya Mitoma absen saat Jepang mengalahkan Vietnam dengan skor 4-2 dan juga kalah 1-2 dari Irak. Timnas Indonesia diwajibkan menang atas Jepang di matchday pamungkas grup D Piala Asia 2023. Sementara jika kalah atau imbang, timnas Indonesia harus mengintip peluang lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Namun berhubung seluruh kontestan masih melakoni satu pertandingan lagi, posisi timnas Indonesia masih bisa merosot. Karena itu, timnas Indonesia membutuhkan bantuan negara-negara ini agar skuad Garuda bisa lolos lewat peringkat ketiga terbaik jika nantinya imbang atau kalah dari Jepang. Lantas, negara mana saja yang akan bantu Indonesia demi mewujudkan impian lolos ke babak 16 besar? Berikut uraiannya. Yang pertama ada Qatar. Qatar akan menghadapi Cina di matchday pamungkas grup A Piala Asia 2023.
Jika Qatar menang atas Cina, skuad negeri tirai bambu julukan Cina akan menyelesaikan turnamen dengan koleksi 2 angka, yang itu berarti masih kalah dari timnas Indonesia. Yang kedua, ada Lebanon. Jika Qatar versus Cina berakhir kemenangan untuk tuan rumah, Lebanon yang kini mengoleksi 1 angka wajib menang atas Tajikistan untuk mengunci tiket ke-16 besar. Namun jika laga Qatar versus Cina berakhir imbang, hasil akhir laga Lebanon versus Tajikistan juga wajib imbang. Andai kondisi ini terjadi, Qatar finish sebagai juara grup A dengan 7 angka, disusul Cina di posisi kedua dengan 3 angka, serta Tajikistan dan Lebanon yang mengemas 2 poin. Yang ketiga, Tajikistan. Kondisinya sama seperti yang kami jelaskan tadi. Diharapkan Tajikistan bermain imbang dengan Lebanon. Jika mereka bermain imbang, perolehan poin peringkat 3 grup A takkan lebih baik dari timnas Indonesia. Yang keempat, ada India. India masih memiliki peluang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 asalkan menang atas Suriah di matchday pamungkas grup B pada Selasa 23 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Namun harapannya laga India versus Suriah berakhir imbang. Jika hasil ini yang tercipta, Suriah yang finish di peringkat 3 grup B hanya mengoleksi 2 angka, masih kalah dari timnas Indonesia. Yang kelima, Hong Kong. Sama seperti India, Hong Kong juga masih berpeluang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Hong Kong yang di 2 laga awal grup C mengalami kekalahan, membuka peluang lolos asalkan menang besar atas Palestina di matchday pamungkas fase grup pada Selasa 23 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Namun harapannya laga Hong Kong versus Palestina berakhir sama kuat. Jika hasil ini yang tercipta, Palestina yang finish di peringkat 3 grup C hanya mengoleksi 2 angka, masih kalah dari timnas Indonesia. Yang keenam, ada Kirgistan. Kirgistan, wakil Asia Tengah ini selalu kalah 0-2 di 2 laga awal grup F, yakni tumbang dari Thailand dan Arab Saudi. Di laga pamungkas, Kirgistan praktis membidik kemenangan atas Oman untuk membuka peluang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 lewat peringkat 3 terbaik. Akan tetapi, sama seperti beberapa match yang lain, diharapkan skor akhir berujung imbang. Sebab jika skor akhir berujung imbang, Oman yang finish di peringkat 3 grup F hanya mengoleksi 2 angka, masih kalah dari timnas Indonesia. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.